Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Afif Al-Ashfahmi, Sekretaris Pondok Pesantren Tahfidz Trainer Riyaki. Pada video kali ini, saya ingin berbagi tentang keutamaan wakaf. Ya, sebagaimana yang kita tahu, wakaf berbeda dengan sedekah, di mana wakaf mengharuskan pokok dari dananya itu adalah kekal. Jadi tidak boleh berkurang sedikit pun. Baik, dilansir dari website Badan Wakaf Indonesia, terdapat beberapa keutamaan dari berwakaf. Yang pertama adalah pahalanya akan terus mengalir. Pahala mengalir. Ya, karena pokoknya itu adalah abadi atau kekal, selama harta wakaf tersebut dipergunakan untuk kebaikan agama, maka pahala orang yang memberikan wakaf tersebut akan terus mengalir. Yang kedua adalah utuh. Ini tadi yang membedakan antara wakaf dengan sedekah, dengan zakat, dengan yang lainnya adalah harta wakaf itu harus utuh, tidak boleh berkurang. Ya, bagaimana kita mengelola harta wakaf tersebut? Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan dengan catatan yang dinikmati oleh penerima manfaat wakaf adalah keuntungannya, bukan dari pokoknya. Ya. Yang berikutnya adalah wakaf bermanfaat bagi orang banyak. Bagi orang banyak. Ya, harta wakaf ini diperuntukkan bagi umat. Jadi tidak diperuntukkan bagi segolongan orang saja. Contohnya yang kita rasakan ya sampai saat ini, kalau misalkan teman-teman tahu gitu ya, adalah sumur dari Utsman bin Affan, yang dimana itu adalah sumur yang diberi oleh dari orang Yahudi dan diberikan kepada umat Muslim sebagai wakaf dan masih dimanfaatkan sampai detik ini. Maka pahala dari sumur tersebut kepada Utsman bin Affan ya masih terus mengalir. Nomor 4 adalah setiap wakaf yang diberikan itu meringankan beban bagi orang yang membutuhkan. Yang meringankan beban. Ya. Banyak aset-aset wakaf yang dipergunakan untuk pendidikan, kesehatan, yang dimana itu meringankan beban bagi orang yang tidak mampu. Ya, bagaimana jika dunia ini tanpa wakaf? Jika dunia ini hanya mengandalkan dari harta yang kita miliki saja, tentu kesehatan pendidikan akan menjadi sangat mahal dan hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Dengan adanya wakaf, maka wakaf menghasilkan rumah sakit, wakaf menghasilkan pondok pesantren, wakaf menghasilkan pendidikan. Itu dapat meringankan beban hidup orang banyak. Yang kelima adalah wakaf akan terus memajukan dakwah, menghidupkan lembaga sosial keagamaan dan mengembangkan potensi umat. Ya, dengan adanya wakaf, maka potensi umat Islam akan terus berkembang. Ya, yang tadinya bodoh, yang tadinya miskin, dengan adanya wakaf dapat dipergunakan asetnya untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi. Maka itu akan mendongkrak potensi umat. Yang berikutnya adalah balasannya surga. Ya, ya ini diambil dari surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Saya bacakan artinya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan memaafkan kesalahan yang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan yang terakhir, ya, keutamaan dari wakaf adalah dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Dari surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang yang nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir dan tiap-tiap butir tumbuh 100 biji.
Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa, karunia lagi Maha Mengetahui. Jadi wakaf yang kita berikan insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah sebesar 700 kali lipat. So, dengan 7 keutamaan wakaf ini, maka saya mengajak teman-teman semuanya untuk berwakaf, khususnya di wakaf Pondok Pesantren Tahfidz Trainer Yarki yang insya Allah akan dibangun di Desa Sarwadadi, Cirebon. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.